PSP. PSP dulu. PSP ngarep apa? Kita dapat dulu kan anak DPR. Ada belajar. Meski diterjang berbagai kontroversi seputar proses pembahasan maupun beberapa isu dalam Mahkamah Agung telah selesai dibahas peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, peradilan yang ada di bawahnya. Sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Bijaksana untuk menegaskan pembuatan ini sekedar sebagai catatan dan sama sekali bukan hendak menegasikan kemampuan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menyetujui. Yang kedua, masalah rekrutmen hakim agung yang luas bagi putra-putri terbaik bangsa ini untuk menduduki jabatan sebagai hakim agung juga untuk menutupi berbagai insentif khusus maupun karena perkembangan ilmu hukum yang begitu pesat sehingga memerlukan spesial ini 3 orang calon untuk 1 orang hakim. Peran yang lebih kuat dari Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan sehingga kejujuran serta keluhuran para hakim agung itu yang mesti dipertimbangkan. Namun usulan pemerintah tersebut tampak lebih realistis untuk dipertimbangkan dan diberhentikan. Fraksi Kebangkitan Bangsa tidak dengan sendirinya juga bisa menerima argumen bahwa di beberapa negara kita merasa bahwa supaya ada regenerasi antara kalangan hakim, ya kan? Dan memang kan kita sudah memproses angka untuk masuk menjadi hakim agung sudah 45 diturunkan. Jadi 45 karena 45 itu kan sudah range yang 45, 55, 20 tahun ya. Jadi itu saya rasa umur yang sudah cukup, artinya jangka waktu yang sudah cukup untuk. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 truk juga terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Tol Kanci, Cirebon, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, 3 orang meninggal dunia akibat tergencet badan truk. Dari 3 korban meninggal, 1 diantaranya adalah anak berusia 4 tahun. Meski belum diketahui penyebab pasti, namun polisi menduga kecelakaan ini terjadi akibat sopir truk yang mengantuk. Sementara kondektur truk gandeng Nurkolis mengaku tidak tahu pasti penyebab kecelakaan. Nurkolis mengatakan saat tiba di kilometer 227, truknya tiba-tiba ditabrak dari belakang. Dari Tegal, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat, Bambang Mujiono, Abdul Jalil, Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat akhir fraksi. Maka melalui forum ini terima kasih dan penghargaan dan puji-pujian. Aksi penyegelan kampus ini dipicu pembangunan gedung rektorat yang dinilai syarat penyelewengan. Sebab sebelumnya, gedung tersebut rencananya digunakan untuk gedung olahraga bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk meredam aksi, pihak rektorat menemui mahasiswa, namun pertemuan itu tidak memuaskan mahasiswa.
Setelah menyegel kampus, mahasiswa kemudian melakukan aksi sweeping terhadap pekerja bangunan. Mereka memaksa pekerjaan dihentikan dan memblokade jalan masuk ke gedung yang sedang dibangun. Beberapa material bahan bangunan juga disita mahasiswa. Coba kalau Anda lihat, ini relevansinya di mana gitu? Untuk apa? Sementara jelas-jelas output yang dihasilkan oleh Galuh itu kan jelas-jelas kualitas. Sementara kalau mahasiswa tanpa fasilitas yang jelas, bagaimana bisa menghasilkan kualitas yang tinggi? Para mahasiswa menyatakan akan terus berdemo dan mengancam membakar gedung bila pembangunan terus dilanjutkan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Hendra Herdiana, Metro TV. Ini sekitar berapa? 60.000. Subsidi pemerintah. Nyimpen ininya aja udah, ini dan apa namanya? Salah. Sudah. Ini belum ngerti ya. Pariwisata dengan Metro TV. PTG Asia, kami persilahkan Ibu Mimi Hudoyo untuk dapat juga menerima. Dan kepada TVRI diterima oleh Direktur Pengembangan Usaha Bapak Insinyur Hendra Budi. Mohon untuk dapat berfoto bersama, kemudian dan volume aktivitas kegiatan selama Visit Indonesia Year. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula dan selamat kepada para penerima. Sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tadi sudah disebutkan ada 50. Para siswa kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Al-Azhar Jakarta ini hadir Rabu pagi di Istana Wakil Presiden untuk memberikan kartu ucapan Tahun Baru 1430 Hijriah. Penyebaran kartu ucapan ini dilakukan untuk memperingati Tahun Baru Islam. Para siswa kemudian memberikan lukisan wajah Wapres yang disambut dengan tawa oleh peserta lainnya maupun Wapres sendiri. Pada sesi tanya-jawab, para siswa juga berkesempatan bertanya kepada Wapres. Oh, di Jakarta katanya banyak orang miskin tidak bayar sekolah, miskin betul. Pemerintah kalau miskin tidak perlu bayar. Mau bayar nggak sekolah jelasan? Bayar berapa? Oh, kalau sekolah negeri gratis. Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga memberikan nasihat bahwa untuk menjadi Wapres harus belajar dan bekerja dengan baik. Para siswa mengaku senang bertemu dengan Wapres. Iya, senang. Menurut Marsha, Pak Wakil Presiden kayak gimana orangnya? Keren. Iya, kayak Power Rangers. Seneng nggak ketemu Pak Wapres? Senang. Pak Wapres orangnya seperti apa menurut Prana? Ganteng. Tembem pipinya. Udah. Prana jadi kepengin jadi Wapres nggak? Hah? Kalau udah besar Prana pengen jadi Wapres nggak? Mau. Kenapa? Soalnya itu. Soalnya ganteng. Mereka pun memberikan sanjungan bahwa Wapres adalah sosok yang baik dan tampan. Laila Lubis, Budi Santoso, Metro TV.
Kapolda yang baru, Pak Kapolda. Kalau ada teman-teman yang bertanya silakan. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Menteri Agama Maftuh Basyuni ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menyerahkan bukti tambahan terkait adanya sejumlah uang milik dana abadi umat yang mengalir ke Maftuh Basyuni. Menurut Koordinator Divisi Monitoring dan Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan, terdapat 4 bukti tambahan berupa kwitansi yang diterima dan ditandatangani Maftuh. Dana abadi umat atau DAU yang tujuannya untuk kemaslahatan umat digunakan untuk biaya perjalanan dinas Menteri Agama ke Arab Saudi pada 10 Mei 2005 sebesar $5.000 Amerika atau setara dengan 50 juta rupiah. Pada bukti pembayaran tidak dituliskan dengan jelas tujuan dinas tersebut. Selain itu, Maftuh juga menerima uang dari DAU untuk tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2004 dan tunjangan fungsional pada Maret dan April 2005 masing-masing 10 juta rupiah. Fakta menjelaskan bahwa pada saat itu sejumlah fraksi, ada satu fraksi yang menyatakan penolakan secara tegas dan ada sejumlah fraksi yang menyatakan interupsi. Tapi itu tidak digubris oleh Agung Laksono dan tetap mengetok palu dan mengesahkan Undang-Undang Mahkamah Agung. Kasus korupsi dana abadi umat ini muncul setelah ICW Selasa lalu melaporkan 2 anggota DPR, Zulkarnain Jabar dan Said Abdullah, ke Badan Kehormatan DPR karena diduga mendapat gratifikasi sebesar $2.845 saat memantau penyelenggaraan haji tahun 2006. Terkait laporan ICW itu, Menteri Agama Maftuh Basyuni mengakui membiayai perjalanan 2 anggota Komisi 8 DPR itu dalam penyelenggaraan haji tahun 2006. Namun Maftuh membantah menggunakan uang jamaah maupun uang dana abadi umat atau DAU. Diceritakan oleh pendahulu saya, jadi tidak ada itu yang korupsi. Memang ada beberapa anggota DPR yang saya undang. Karena saya mengundangnya, saya mengajak, saya berkewajiban untuk membayarnya. Itu dana jamaah, Pak? Jamaah atau Tidak ada uang jamaah itu. Dana dari mana benar, Pak ya? Kenapa? Itu ada datanya, Pak. Untuk apa? Untuk mengikuti perjalanan saya di sana. Lalu data di ICW itu? Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan merasa berkewajiban membiayai Zulkarnain Jabar dan Said Abdullah karena mereka diundang untuk memantau penyelenggaraan haji tahun 2006. Tim Liputan Metro TV.